Okay, welcome back to the Chong Show, number one hit talk show on YouTube, VTube, TikTok, Instagram, all the platforms. We got them. Okay, kita tadi udah ngobrol-ngobrol bareng sama Leonardo DiCaprio. Gue udah ajarin cara Leonardo DiCaprio acting. Gue udah ngajarin juga Adam Levine cara nyanyi, how to hit high notes. Gue juga udah ngasih tahu tips-tips ke Indro Warkop buat gimana cari cara lucu. Canda Indro Warkop. Kali ini kita bakal ngadain segmen Think Tank. Think Tank tuh buat yang kalian belum tahu, belum pernah nonton show gue atau gimana, kayak ya, what are you doing gitu kan ya. Think Tank tuh kita bakal kayak ngundang buat discuss gitu. Kita bakal ngundang tamu buat discuss, yang dimana kita bakal topik itu bakal topik yang seru gitu buat diomongin. Nah, topik kali ini tuh bakal namanya alternative history. Jadi alternative history itu kayak gimana satu poin di sejarah dunia gitu yang peristiwa penting kita ubah jalannya ceritanya. Jadi kayak gimana sih? Nah, kalau kalian penasaran nih, langsung aja deh kita bakal undang tamu-tamu dari Universitas Katolik Parahyangan, ya kan? Mereka katanya nilai sejinternya sejarah internasionalnya atau sejarahnya tuh A+ gitu kan ya. Jadi buat apa kita lama-lama lagi ya, kita langsung aja sambut aja Yuda, Felicitas, dan Gabriel. Oke guys, wah mukanya excited banget nih kayaknya nih. Gila, semangat banget ya hidup kalian ya. Oke, perkenalkan diri dulu dong. Kalian dari mana sih? Siapa yang mau ngomong duluan? Mungkin saya duluan ya. Mungkin Yuda boleh Yuda ya. Oh ya, jadi perkenalkan, nama saya Yuda, saya dari Hubungan Internasional di Unpar. Gitu. Ini HI ya, semuanya HI ya berarti ya. Iya, Oh, semuanya. oke. Oke, Yuda, saya dengar-dengar kamu mau mulai ke sini tuh biar kayak rada santai gitu, kamu bawa pantun. Boleh kalau Oh mau. iya, iya, iya. Iya Jadi ya. gini Mas Wita, saya punya pantun nih. Nah, saya tungguin. Nih, iya. Di rumah ada seorang ibu, di sekolah ada seorang guru. Cakep. Makasih. Apa kabar wahai temanku, turut senang bisa melihatmu. Mantap, gila. Oke, give them a round of applause guys for the effort ya, walaupun nggak lucu. Oke, lucuan gua soalnya. Oke, gimana? Kalau menurut kalian sekarang kan kuliah di masa pandemi ini online juga nggak sih? Atau cuma show gua doang nih yang online nih? Enggak sih Bung, sebenarnya online kuliah kita juga udah online juga, makanya kita walaupun online gini sebagai mahasiswa juga harus jalanin sesuai apa yang kita harus kerjain dong, maksudnya ya kuliah yang benar, nggak boleh lah kita sembarangan gitu, nggak kayak masa offline dong gitu yang harus nggak bener sih. Patut dicontoh, gila. Ini namanya mahasiswa idaman nih, mahasiswa ideal harus dicontoh guys ya. Nah, langsung aja nih. Gue mau nanya, kan gue setahu gue sih, kalian tuh udah diskusi ini. Pilih satu topik dari sejarah yang menurut kalian penting dan mau diubah. Menurut kalian apa? Jadi kita ambil senario di mana Jepang itu tidak nyerang Pearl Harbor di Amerika Serikat dan Filipina pada awal Perang Dunia Kedua. Jadi Jepang tidak sama sekali menyerang kedua negara. Oke. Spesifik banget, tapi menarik banget nih kayaknya nih buat dibahas nih. Kenapa kalian kayak pengen banget milih itu? Kayak sebenarnya kita tuh semua milih topik itu tuh karena menurut kita sendiri itu momen dimana si Jepang ini menyerang Pearl Harbor di US dan juga dia nyerang Filipina itu penting banget buat sejarah. Soalnya kejadian itu memicu terjadinya Perang Dunia Kedua kan. Terus selain itu juga momen itu tuh memicu terjadinya Perang Pasifik sama menyebabkan si Amerika Serikat nih jadi pengen ikut serta dalam Perang Dunia Kedua itu. Nah, Gitu. betul banget tuh. Jadi bisa dibilang pada saat itu tuh Amerika Serikat bergerak dikarenakan oleh Jepang nyerang. Jepang tuh bangunin singa tidur gitu anggapannya. Kalau aja saat itu Jepang nggak ganggu AS. AS aja mungkin masih tetap jadi raksasa tidur gitu. Nggak bakal ada ikut campur di dunia internasional. Iya Bung, terus mau nambahin lagi Bung, saya kan makanya waktu itu Admiral Jepang di saat itu si Isoroku Yamamoto ini juga sampai bilang all we have done is woken a sleeping giant Bung. Gila. Gue nggak nyangka sih. Nyangka sih. Kayak emang cerdas-cerdas sih anak-anak HI Unpar sih.
Oh ya, ngomong-ngomong kalian HI Unpar tadi ya? Bener ya? Tadi kata siapa sih? Yuda ya? Lo HI Unpar kan kalian semua? Betul, betul. Nah, kalau kalian nggak tahu nih, gue juga alumni Unpar, alumni HI Unpar. Gue mau nanya, siapa ya dosennya yang dulu ya? Yang gue suka banget, Mas Nara Indra. Masih masih ngajar gak? Masih tuh, dia masih ngajar. Itu dia dosen yang paling baik banget. Udah paling baik, kasih nilai paling gampang kan. Terus dia objektif banget orangnya, seganteng lagi. Walaupun Nah, walaupun online gitu masih baik gitu ngasih nilainya. baik banget, parah. Baik banget. Parah, emang buat diacungi jempol dosen-dosen seperti itu ya. Soalnya emang sih, menurut gue juga emang susah kan di masa-masa pandemi gini kan ya. Emang kuliah tuh susah ya. Jadi kayak ya emang susah sih kalau masa online sih nggak seru sama sekali gitu kan. Ya udahlah, sorry gue side track tadi kan ya nostalgia gitu. Second question deh, kalau kalian ubah gitu, gimana kayak jalan cerita ke depannya gitu kayak how the history will change. Ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab duluan nih? Jadi Um, mungkin kayak gini deh. Apa sih kalau waktu itu Jepang tidak nyerang Pearl Harbor, kemungkinan besar Jepang bakal lebih fokus ke sumber dayanya, menguasai benua Asia gitu loh. Jadi karena dia nggak nyerang Amerika, maaf, kok malah Afrika ya. Menyerang Amerika, dia akan menguasai benua Asia gitu, dibandingin untuk menyerang Amerika gitu. Kemungkinan juga Amerika nggak bakal kenalin bom atom. Masih ingat kan itu kejadian Hiroshima Nagasaki gitu kan? Itu kan, wah gila itu kota rata itu udah kosong itu waktu itu di bom nuklir itu. Semenjak bom nuklir itu negara-negara langsung jadi kayak was-was gitu. Amerika punya bom, terus semuanya pada bikin kalau misalnya takutnya Amerika bakal nyerang pakai bom lagi gitu loh. Oke oke oke. Jadi selain itu ada yang lu mau tambahin gak nih? Sama gini Mas, kan ada perubahan nih dalam Perang Dunia Kedua, di mana mungkin kemungkinan besar nih Perang Dunia II ini bahkan bertahan lebih lama, nggak selesai cuman pada tahun 1945. Tapi karena PD, apa ya gitu Mas? Kalau biasanya sih kita anak-anak HI ini singkatnya PD2, Wih keren, Perang gila. Dunia Kedua Emang anak HI keren, anak HI sendiri keren. ini ya enggak lah, maksudnya cuman karena PD2 sendiri selesai karena ditandain oleh Amerika yang menang lawan Jepang kan, Bung. Dikarenakan mereka itu punya senjata yang nuklir juga oleh Amerika Serikat, secara tidak langsung menjadikan Amerika Serikat ini hegemoni karena memiliki senjata dan power yang paling kuat gitu loh, Bung. Oh, itu gue juga pernah sempat mikir sih kalau dia nggak Amerika Serikat nggak ikut kan dia nggak di bom nuklir ya tadi yang lu bilang kan ya. Jadi perang dunia bakal lebih lama, kolonisasi oleh Jepang bakal lebih lama juga kan. Jadi kayak mungkin Indonesia juga nggak merdeka nggak sih? Bener Iya banget. sih? Ditambah Yo. lagi kan, apa ya, Amerika ini kan yang pasif ini nih, dia lebih mungkin buat nggak jadi hegemoni. Walaupun dia masih bisa tetap nih jadi negara yang maju dan dia juga bisa punya pengaruh di dunia internasional. Cuman di sisi lain, Jepang ini bisa jadi hegemoni di kawasan Asia aja sih. Kecuali Jepang tuh punya keinginan yang benar-benar kuat untuk menyerang negara superpower kayak misalkan Uni Soviet gitu. Itu sih. Oke oke oke. Speaking of Uni Soviet, mungkin Cold War juga bakal beda ya. Kita nggak mungkin nanti nggak bakal punya Cuban Missile Crisis, mungkin Taiwan Missile Crisis or Sumatra Missile Crisis or something like that. Itu sih menurut gua sih mungkin ya. Tapi follow up question for you guys, menurut kalian apa kayak ada dampak-dampak perbedaan kayak buat ke peradaban yang sekarang atau yang zaman dulu gitu kayak peradaban manusia bakal apa bedanya? Kalau dari segi peradaban mungkin gimana ya? Itu pertanyaan bagus, pertanyaan bagus. Kemungkinan Jepang bisa menjadi hegemoni. Ya Jadi iyalah kayak bagus tadi gue yang bikin pertanyaannya. iya, tidak usah ngegas, Mas, ya. Jadi pada saat itu mungkin Jepang akan menjadi hegemoni. Jadi kalau misalnya kita lihat USA sekarang hegemoni, Jepang yang masih jadi negara maju yang punya influence besar di internasional, mungkin kalau Jepang tidak menyerang Pearl Harbor akan kembali. Jepang akan menjadi hegemoni dunia dan USA akan menjadi negara yang maju tapi punya influence besar gitu loh. Mungkin jadi mata uang internasional jadi yen gitu mungkin, atau teknologi dan budaya Jepang juga nanti bisa tersebar gitu di seluruh dunia gitu dan kawan-kawannya. Seperti itu sih, Mas. Oke oke oke. Kalau menurut Yuda kan. Kalau menurut Feli atau Gabriel gimana? Kalau dari Feli dulu dari Feli. Kalau dari aku sih, sebenarnya kayak yang tadi diomongin,
Sebenarnya kalau Jepang ini jadi hegemoni dunia, berarti kan perekonomian dunia ini bakal berpusat di Jepang. Nah, kalau dia berpusat di Jepang, berarti memungkinkan juga adanya westernisasi dan budaya dunia yang bakal beda banget sama apa yang terjadi sekarang ini kan. Kenapa sih bisa kayak gitu? Soalnya kan dunia ini bakal seakan-akan dia tuh berputar dan berpusat pada Jepang gitu. Oke. Kalau dari Gabriel gimana? Ya, aku sih bukannya mau ini, cuman mau nambahin aja tadi Mas. Terus nih kan senjata nuklir ini tuh nggak bakal terlalu kelihatan lah sekarang. Soalnya kan nggak ada bom atom buat jadi showcase waktu itu kan. Jadi ya mungkin perkembangan dari senjata nuklir ini bakal lebih lama aja gitu loh, Mas. Lebih lambat. Dan influence culture Jepang akan lebih dominan di daerah Asia dan mungkin bisa aja di seluruh dunia. Jadi mungkin sekarang kita nggak mungkin bahasa Inggris, malah mungkin bisa ngomong bahasa Jepang gitu loh Mas. Jadi kayak bahasa Jepang jadi lingua franca gitu loh di daerah Asia. Atau mungkin Jerman juga bisa sih, karena kan sama-sama Axis power di waktu itu ya. Oh ya benar sih, gara-gara dia menang Cold War itu jadi hegemoni juga kan ya. Gara-gara Bener banget. gara-gara ini nih, guys, kalian punya jawaban udah bener-bener banget nih, udah kayak emang bikin gua pengen, wah gila pengen balik kuliah lagi gitu kan ya, tapi offline. Jadi gue kayak mikir, sayang sekali waktu buat mikir tuh habis gara-gara think tank tuh udah habis segmennya pada kali ini. Jadi sebelum kita pamit, gue mau bilang thank you banget sama Yuda, sama Feli, sama Gabriel buat udah hadir di acara ini ya. I don't know if you help me or I helped you, but we make a great team. Tapi sebelum kalian pergi nih, ada gak satu kata atau berapa kata deh, satu kata dari setiap orang deh yang kalian ingin membuat representasikan buat kuliah kalian di depannya? Dari Yuda dulu boleh? Satu kata ya, Satu kata ya. offline mungkin saya sudah tidak tahan online. Oke, offline. Dari Feli? Kalau 2 kata boleh nggak? Boleh, boleh. 3 juga boleh, tapi harus I love you. Oke, bercanda, bercanda. Ya, ya. Apa? Katanya nggak diulang. Kenapa? Nggak diulang. Nggak diulang. Oke, nggak diulang. Bagus banget. Gue juga nggak mau ngulang-ngulang, apalagi ngulang perasaan yang sama, walaupun jatuhnya tetap-tetap putus juga. Oke, kalau Gabriel gimana? Lebih ke unik aja sih. Oke, mantap. Oke, makasih banget kalian semuanya. Thank you for watching juga semuanya guys. Thank you for watching everyone. In the next section, seksi kedepannya, segmen kedepannya kita bakal datang musical guest kita kali ini The Chainsmokers. So stay tuned and see you after the break. Oke, one take, nice. Nice, stop it. Sumpah itu